Pernah kebayang nggak sih kalau kita bisa loh memprediksi masa depan sebuah negara secara ilmiah cuma dengan melihat masa lalunya? Kedengarannya kayak fiksi ilmiah ya. Nah, di bahasan kali ini kita akan bedah sebuah metode yang cukup kontroversial dari sejarawan Jiang Shaking yang klaimnya persis seperti itu. Oke, jadi alur bahasan kita akan seperti ini. Pertama, kita lihat dulu masalahnya apa, kenapa butuh metode baru. Terus, kita kenalan sama yang namanya psikosejarah. Setelah itu, kita lihat contoh aplikasinya, baru deh kita intip visinya yang super ambisius untuk masa depan. Oke, bagian pertama, sejarah sebagai senjata. Jadi kenapa sih kita perlu cara baru buat ngelihat sejarah? Nah, menurut gagasan ini, apa yang selama ini kita pelajari di sekolah, itu mungkin bukan kebenaran yang objektif, tapi sebuah senjata. Anda mungkin ingat ya, sama gagasan ini. Setelah Perang Dingin selesai, kan ada tuh teori yang bilang kalau ya udah, demokrasi liberal itu pemenangnya. Inilah puncaknya, akhir dari sejarah. Gak ada lagi sistem yang lebih baik dari ini. Nah, menurut Jiang Shaking, pemikiran tadi itu sebuah ilusi yang bahaya banget. Dia bilang sejarah itu seringnya disalahgunakan, bukan jadi cermin buat kita belajar, tapi justru jadi senjata untuk propaganda dan alat kontrol. Dan pandangan sejarah yang sudah dipolitisasi ini, menurut Jiang, punya konsekuensi yang sangat nyata loh. Inilah yang jadi pembenaran buat eksploitasi kolonial yang memicu ketidaksetaraan global yang gila-gilaan dan bahkan ya berujung pada korupsi dan perang. Semuanya dilakukan atas nama ideologi yang dianggap sebagai pemenang tadi. Oke, jadi kalau sejarah tradisional itu penuh bias, solusinya apa dong? Nah, disinilah kita masuk ke bagian kedua. Jiang memperkenalkan sebuah pendekatan yang benar-benar beda, psikosejarah. Jadi, apa sih intinya psikosejarah ini? Gampangnya ini adalah sebuah metode untuk menjadikan sejarah sebagai ilmu yang beneran, ilmu yang ketat. Kunci utamanya di sini. Prediksinya itu harus bisa diuji di dunia nyata, bukan cuma teori. Prosesnya kira-kira begini. Pertama, kita lihat sebuah negara itu seolah-olah dia individu, punya psikologi, motivasi, bahkan trauma sendiri. Terus, kita pakai empati. Coba pahami, kenapa sih mereka ngambil keputusan A, bukan B. Nah, terakhir, interaksi antar negara ini dimodelkan pakai game theory atau teori permainan untuk bikin prediksi yang konkret. Prediksi inilah yang nanti diuji, beneran kejadian atau enggak. Jadi kuncinya di sini tuh, ini bukan cuma soal angka dan strategi dingin. Justru psikosejarah ini mencoba mengembalikan lagi faktor manusianya. Ada empati, ada rasa takut, ada ambisi. Semua itu dimasukkan lagi ke dalam analisis geopolitik yang seringkali rasanya terlalu kaku, terlalu matematis. Oke, teorinya udah. Sekarang yuk kita lihat gimana kerangka ini dipakai buat menganalisis negara adidaya saat ini, Amerika Serikat. Nah, ini menarik banget. Menurut kacamata psikosejarah, munculnya tokoh seperti Donald Trump itu bukan kebetulan sama sekali. Ini adalah sebuah pola yang berulang. Mirip banget katanya dengan kemunculan Julius Caesar di akhir masa Republik Romawi. Keduanya muncul pas sebuah imperium lagi retak di dalam, lagi banyak perpecahan dan korupsi di mana-mana. Dan model ini berargumen kalau masalah internal inilah, ya oligarki yang korup ini, yang jadi pendorong utama kebijakan luar negerinya. Logikanya gini, ketika sebuah negara itu rapuh di dalam, biasanya dia akan cenderung bertindak lebih agresif keluar. Hasilnya, ada pergeseran strategi yang kelihatan jelas. Dari yang tadinya main cantik, pakai aliansi dan aturan multilateral sebagai fasad atau kedok, sekarang strateginya jadi lebih belak-belakan, pecah belah dan kuasai. Jadi mereka lebih terang-terangan menggunakan negara lain sebagai pion atau proksi dalam permainan kekuatan globalnya. Nah, disinilah teorinya diuji, bagian prediksinya. Gimana model ini mencoba meramal apa yang akan terjadi di dua titik konflik paling panas di dunia saat ini, Iran dan Ukraina. Oke, kita mulai dari Iran. Mari kita ajukan pertanyaan yang menurut model ini bisa dijawab, sebenarnya apa sih alasan strategis di balik potensi serangan Amerika ke Iran? Prediksi dari kerangka psikosejarah ini cukup bikin kaget ya. Menurut model ini, potensi serangan ke Iran itu bukan soal demokrasi atau senjata nuklir, sama sekali bukan. Ini murni geopolitik. Tujuannya adalah untuk mencegah terbentuknya aliansi Rusia, Iran, dan Cina. Kenapa? Karena aliansi ini bisa menciptakan blok perdagangan raksasa Eurasia yang pada akhirnya akan membuat kekuatan laut Amerika jadi nggak relevan lagi. Sekarang kita pindah ke Ukraina. Nah, di sini analisis model ini benar-benar beda jauh dari apa yang kita sering dengar di berita. Menurut kerangka ini, perang di sana itu secara efektif udah dimenangkan oleh Rusia lebih dari setahun yang lalu. Moral dan kekuatan pasukannya katanya udah jomplang banget. Dan prediksinya jadi sangat spesifik dan jujur aja cukup mengerikan. Dikatakan bahwa pertempuran terakhirnya
Puncaknya akan terjadi di kota Odessa, dan ini berpotensi menarik negara-negara Eropa untuk terlibat langsung. Oke, bagian terakhir. Terus semua ini ujungnya mau kemana? Nah, visi akhir dari kerangka kerja ini tuh, di satu sisi suram banget, tapi di sisi lain anehnya optimis. Jadi model ini memprediksi kalau kita semua ini sedang menuju zaman kegelapan baru, semacam krisis global masif yang dipicu oleh badai sempurna dari berbagai masalah, overpopulasi, sumber daya menipis, perubahan iklim, dan ketidakstabilan politik. Tapi ini bukan kiamat ya, melainkan semacam riset peradaban yang, ya, bakal sangat menyakitkan. Tapi, di tengah prediksi yang gelap ini, ada secercah harapan. Jiang justru melihat krisis ini sebagai sebuah peluang. Peluang untuk apa? Untuk membangun sesuatu yang benar-benar baru. Sebuah AI. AI yang dilatih dengan semua prinsip psikosejarah ini yang bisa menjalankan ribuan simulasi geopolitik untuk membantu para pemimpin di masa depan mengambil keputusan yang jauh lebih bijak. Dan menurutnya, fondasi untuk masyarakat baru ini nantinya bukanlah ideologi politik yang ribet, tapi sesuatu yang jauh lebih mendasar, nilai-nilai inti manusia yang universal. Hal-hal seperti kebutuhan kita akan cinta, kreativitas, dan keinginan untuk terus belajar. Hal-hal yang bisa kita temukan di semua budaya sepanjang sejarah manusia. Jadi pada akhirnya, kita ditinggalkan dengan satu pertanyaan besar ini. Mungkinkah kita benar-benar mengubah cara kita memandang masa lalu menjadi sebuah ilmu yang bisa memetakan jalan menuju masa depan yang lebih baik? Dan mungkin, ya, menyelamatkan kita dari diri kita sendiri? Terima kasih sudah menyimak.